Selamat pagi, puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua itu hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita berjalan pada hari ini, kita akan bersama-sama dibekali oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Mazmur 23 ayat yang pertama. Judul perikopnya, Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita baca, bahkan sudah sering kita nyanyikan. Domba adalah binatang yang lemah. Domba adalah seekor binatang yang tidak bisa mencari makan untuk dirinya sendiri. Bahkan seekor domba ini adalah binatang yang gampang sekali tersesat. Ketika dia tersesat, maka dia tidak akan bisa menemukan jalan pulang kepada kawanannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seekor domba ini jatuh terlentang, maka dia tidak akan dapat bangun sendiri tanpa bantuan. Lebih mengerikan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, domba adalah sasaran empuk bagi predator-predator seperti singa dan binatang buas lainnya. Oleh sebab itu, domba sangat membutuhkan gembala karena hidupnya tergantung kepada gembalanya. Daud sebagai seorang gembala, dia sangat paham bagaimana seorang gembala memperlakukan domba-dombanya. Seorang gembala bukan hanya mencukupi kebutuhan makan domba-dombanya, tetapi gembala ini juga menjaga dengan nyawanya. Ketika ada binatang-binatang buas akan menerkam dombanya, maka gembala ini bertaruh nyawa untuk melindungi domba-dombanya. Dan ketika domba ini ada yang tersesat, maka gembala ini akan mencarinya dan membawanya pulang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai manusia, seringkali kita juga lemah seperti domba. Seringkali kita gampang tersesat. Seringkali kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dan bahkan ketika ada bahaya-bahaya mengancam, kita tidak dapat melawannya dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, seperti domba, kita juga membutuhkan gembala. Gembala yang melindungi kita, gembala yang menjaga kita, dan gembala yang mencukupi semua kebutuhan kita. Seperti yang Daud katakan, ketika Tuhan adalah gembala kita, maka yang pertama, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara tentang kekurangan, itu bukan hanya soal makan, bukan soal kebutuhan, tapi banyak kekurangan-kekurangan yang dialami oleh orang-orang. Mungkin punya banyak harta, mungkin punya hidup yang berkelimpahan, tetapi mereka kekurangan damai sejahtera, kekurangan kasih, kekurangan sukacita, dan kekurangan banyak hal lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya gembala agung kita, yaitu Yesus, maka kita dapat berkata seperti Mazmur ini, takkan kekurangan aku. Apapun yang sedang kita hadapi, kita berkata, takkan kekurangan aku. Bahkan ketika Tuhan menjadi gembala kita, Ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, kita akan tinggal di dalam damai-Nya Tuhan. Kita akan tinggal di dalam perhentiannya Tuhan. Kita akan rest di situ. Dunia ini sedang banyak gejolak, sedang banyak masalah persoalan yang menghimpit manusia, sehingga orang banyak kehilangan damai, kehilangan sukacita. Tetapi ketika kita dibawa ke padang yang berumput hijau, kita akan tinggal di dalam damai-Nya Allah. Apapun yang sedang kita hadapi, mungkin masih ada di dalam badai, tetapi ada damai-Nya Allah di dalam kehidupan kita.
dan kemudian Ia membimbing ke air yang tenang. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap tenang karena ada gembala yang membimbing kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku artinya Ia memulihkan jiwa kita. Ia memulihkan jiwa kita. Dan ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Di sini dikatakan berjalan di lembah kekelaman. Berarti kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman. Tapi kita sedang berjalan, kita sedang melewati lembah kekelaman. Dan di situ ada gembala kita yang selalu menyertai kita. Ada gembala kita yang selalu menuntun kita. Dan ada gembala kita yang memberikan terang, memberikan pelita bagi kaki kita melalui firman-firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita takutkan hari-hari ini, ketika Tuhan menjadi gembala kita, apapun yang kita hadapi, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menjaga dan melindungi kita sebagai gembala. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita bersama-sama berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau berfirman itu bukan satu kebetulan Tuhan, tapi Engkau sedang berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami punya Allah, kami punya Gembala Agung yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati Tuhan, khususnya jemaat GBDI JOTW, dari bayi sampai orang dewasa sampai lansia Tuhan. Mereka ada di dalam tangan-Mu, mereka ada di dalam genggaman tangan-Mu. Mereka yang sedang ada di dalam masalah Tuhan, Engkau lawati mereka, Engkau lah jalan keluar bagi setiap masalah mereka. Mereka yang sedang terbaring sakit Tuhan, kami percaya Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan Tuhan pekerjaan Tuhan di gereja kami Tuhan, di dalam setiap wadah-wadah yang ada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, dari gembala, diaken Tuhan, para pengerja, staf gembala Tuhan. Engkau yang panggil mereka dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekali mereka Tuhan untuk melayani umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berjalan bersama dengan Engkau pada hari ini. Dan melalui apa yang kami lakukan Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.